Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari kelompok 10. Nama saya Ifkal dengan nomor MPM 1811030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah sesuai dengan keperluan penjualan, dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Anggaran produksi juga bisa diartikan sebagai anggaran kegiatan, karena produksi adalah suatu kegiatan dalam membuat produk. Jadi produksi sudah tidak perlu dianggarkan, namun dijadwalkan. Dalam pengertian sempit, anggaran produksi adalah jumlah barang yang harus diproduksi. Kemudian di sini ada fungsi anggaran produksi. Fungsi anggaran produksi adalah sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian pekerjaan, dan juga penguasaan pekerjaan. Fungsi anggaran produksi secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menunjang aktivitas penjualan. Dengan begitu, produk bisa disediakan sesuai dengan waktu sebelumnya yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. Yang ketiga, mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian ada tujuan anggaran produksi. Yang pertama, guna mencapai tingkat keuntungan khusus seperti beberapa hasil yang diproduksi agar bisa diperoleh di tingkat keuntungan dengan menggunakan persentase tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan yang saat itu diinginkan. Kemudian yang kedua, agar bisa menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai pangsa pasar tertentu. Kemudian yang ketiga, agar perusahaan pabrik ini bisa bekerja pada tingkatan efisiensi tertentu. Kemudian yang keempat, agar bisa mempertahankan dan juga mengusahakan supaya pekerjaan dan juga kesempatan kerja yang sudah tersedia bisa semakin berkembang lagi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama adalah rencana atau budget penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan yang dimiliki. Yang ketiga, tenaga kerja yang ada, baik jumlah maupun keterampilan. Kemudian yang keempat, modal kerja yang dimiliki untuk periode yang akan datang. Kemudian yang kelima, fasilitas produksi yang lain dan berhubungan dengan proses produksi yang ada. Kemudian yang terakhir, keberadaan bahan mentah. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.